Bismillahirrahmanirrahim. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi wa qala ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, ya Muadz, لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika aku bersama Rasul SAW memegang tanganku dan Rasul bersumpah. Rasul tidak perlu bersumpah, tapi coba kira-kira apa perasaan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sampai Rasul bersumpah, demi Allah wahai Muadz, aku cinta kepadamu. Gimana kira-kira hatinya Muadz ketika mendengar Rasulullah berkata itu? Wallahi inni la uhibbu. Kapan kita bisa berkesempatan Rasulullah mengucapkan kepada kita, saya mencintai kalian? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ikhtiar setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Pertolongan yang kita tunggu-tunggu. Jangan kita umat Nabi Muhammad, seluruh manusia saat menghadap Allah, saat hisab, menunggu bagaimana segera dihisab oleh Allah, karena mereka merasa sudah capek, sudah begal dan sudah lelah menunggu berdiri dalam keadaan tidak berpakaian 50.000 tahun, dan semua para Nabi dan Rasul, nafsi, nafsi, kami tidak bisa apa-apa. Sampai para Nabi dan Rasul sepakati untuk menunjukkan kepada Rasul, yang bisa bantu kalian itulah orangnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia datang menghadap Rasulullah, bagaimana supaya dia berdoa dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar segera dimulai hisab. Rasulullah SAW, ana laha, itulah yang diberikan oleh Allah kepadaku, sesuatu kemuliaan. Beliau sujud di hadapan Allah, dan kata Rasulullah SAW, Allah akan gerakkan lidahku mengucapkan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh makhluk pun sebelum aku, kata Rasulullah SAW. Sambil Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu,
pujianmu itu indah, tidak pernah diucapkan oleh malaikat, tidak pernah diucapkan oleh siapapun, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkatlah kepalamu, apa yang anda minta saya ijabah. Bagilah syafaatmu untuk seluruh manusia, saya kabulkan syafaatmu sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu anugerah kita di negeri kita Indonesia, masih tersisa cukup banyak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatilah mereka, cintailah mereka. Salah satu amalan kebaikan, inni atawassalu ila Allah bimahabbati wattaqarrubi ila Allah bimahabbati ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendekatkan diriku kepada Allah melalui percintaanku kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kira-kira mana amalan yang bisa membawa saya selamat nanti di akhirat. Dan saya yakin mendekati keluarga Rasul dan mendapatkan doa dari mereka, insya Allah kita bisa nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di hari Jumat, jangan sia-siakan kesempatan. Sebenarnya mulai habis maghrib hari Kamis sampai azan maghrib hari Jumat, sepanjang waktu itu isi dengan sebanyak-banyaknya bersalawat. Jangan henti-hentinya, gerakkan lidahmu setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, terus menerus. Cukup kalau saya mengucapkan manfaat daripada salawat, butuh berkali-kali khutbah belum tentu bisa selesai. Tapi saya singkatkan saja apa yang dibersabdakan oleh Rasulullah SAW, idan taf'al tukfa hammuk wa yuqda dainuk wa yughfaru dhanbuk. Kalau kamu melakukan itu, bersalawat kepadaku sebanyak-banyaknya di hari Jumat, akan Allah angkat segala kesusahanmu, akan Allah lunasi hutanmu, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Luar biasa. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salat kepadaku satu kali dapat 10 kali rahmat. Bayangkan hanya satu kali dapat 10 kali rahmat. Di saat kita ini di Indonesia yang kita bersama-sama menghadapi tantangan dan ujian, berbagai macam fitnah, kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Dan salah satu jaminan kita mendapatkan rahmat Allah, jagalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini baru sekali dapat 10 rahmat. Gimana kalau 100 kali? Gimana kalau 1000 kali? Gimana kalau bisa lebih daripada? Berapa banyak rahmat kita meraih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah bersalawat untuk kesembuhan penyakit kita, untuk melunasi hutang kita, untuk mudahkan urusan kita, insya-Allah terkabul segala hajat kita. Nanti di hari kiamat kita bertemu Rasulullah SAW, sudah disucikan hati kita dan buku amal kita dari segala dosa dan kotoran, dari segala maksiat, dan kita menghadap Rasulullah SAW, bahkan dimegang tangannya oleh Rasulullah SAW mengajak kita ke surga, sebagaimana Muadz bin Jabal radhiyallahu an langsung dimegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita bertemu dan dibagikan minum dari air Kautsar. Barang siapa yang sekali minum dari tangan Nabi Muhammad tidak akan haus selama-lamanya. Minum apa itu sampai tidak haus selama-lamanya? Bukan karena kelebihan airnya, tapi kelebihan tangan Nabi Muhammad yang menhadiahkan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad, yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, yang menghidupkan sehari-hari Nabi Muhammad, dimanapun kita berada selalu membawa ajaran Nabi Muhammad, dan kita menunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, kana sallallahu alaihi wasallam akhlaqni akhlaqul Quran.